Ya, puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara, selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Oke, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan malam hari ini. Tema firman Tuhan yang akan kita bahas masih melanjutkan tema hari kemarin, ya, yaitu tentang beribadah, ya. Kemarin sudah kita bahas sedikit ya tentang apa itu ibadah, ya. Orang beribadah itu sebenarnya mereka sedang melakukan penyembahan kepada Tuhan, ya. Nah, sikap apa saja yang harus kita perhatikan itu, ya. Unsur-unsur salah satunya bagian terakhir kemarin kita membahas bahwa ketika kita melakukan ibadah kepada Tuhan harus ada unsur kasih, ya. Harus ada unsur kasih itu. Nah, kenapa saudara? Ya, kalau tidak, ya, kita lihat saudara, ya, orang selalu mencintai gagasannya sendiri atau pikiran-pikirannya sendiri, ya. Namun saudara, ya, orang yang tanpa kasih biasanya datang kepada Tuhan, mereka hanya berisikan tuntutan-tuntutan saja, ya, nuntut Tuhan, tuntut Tuhan melakukan sesuatu kepada dirinya, ya. Nah, saudara, ini pun sekarang masih ngetren seperti itu, ya. Gereja-gereja yang jemaatnya banyak itu biasanya yang selalu khotbahnya ya tentang apa? Bagaimana Tuhan itu harus intervensi mengasihi, ya toh? Tuntutannya terlalu besar seperti itu. Padahal saudara, ya toh, Tuhan pernah mengatakan, ya, jika kamu menurut segala jalan yang kutunjukkan, ya, mengasihi Dia dan beribadah Tuhan itu harus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ya. Jadi total dengan Tuhan itu harus kita tunjukkan dalam ibadah kita, ya. Nah, dalam ibadah itu ada 3 unsur dalam penyembahan khususnya, yaitu praise, worship, and adoration, ya, atau pujian, penyembahan, dan pemujaan. Nah, saudara, kemarin sudah saya sedikit singgung bahwa hidup manusia atau tubuh manusia itu kan terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh, atau tubuh, jiwa, dan roh, ya. Itu gambaran seperti bait suci, ada halaman, ada ruang kudus, dan ada ruang maha kudus. Nah, saudara, dalam penyembahan kadang-kadang sikapnya juga terbagi menjadi 3, saudara. Dalam ibadah kita ketika menyembah Tuhan, ada orang yang ada di daerah praise, ya, praise atau pujian. Saudara, hati-hati dengan pujian. Alkitab juga mengatakan jangan banyak makan pujian. Kenapa? Hati-hati dengan orang-orang yang dekat-dekat dengan Anda, lalu coba-coba untuk memuji Anda. Itu pasti ada udang di balik batu, ya. Ketika habis memuji Anda begitu, nanti pasti mungkin apa ya, mau pinjam duit kayak, mau apa, dan sebagainya. Hati-hati. Gitu. Orang yang banyak memuji Tuhan kadang-kadang, ya, dalam praise seperti gitu, selalu mengatakan, mulutnya mengatakan Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat, itu pasti banyak ngarepnya gitu loh dengan Tuhan itu, ya. Nah, jadi dia hanya butuh Tuhan, ya. Dia hanya butuh Tuhan untuk memuaskan dirinya, ya. Nah, yang kedua adalah worship. Worship itu adalah sujud atau kui, ya, kepada Tuhan. Artinya orang yang bisa sujud, orang yang bisa menyembah, orang yang bisa worship itu, ya. Nah, itu adalah orang yang mau merendahkan dirinya, tunduk, ya, tunduk kepada Tuhan. Ditanya nih, ya, tunduk. Nah, tunduk kepada Tuhan. Lalu yang ketiga adalah adoration atau pemujaan, ya. Di dalam pemujaan itu, saudara, yang ada cuma satu. Karena Anda ada di ruang maha kudus. Di ruang maha kudus itu nggak boleh ada keinginan sedikit pun, ya. Nggak boleh bawa api asing, ya. Imam besar yang ditunjuk untuk masuk ke ruang maha kudus itu, dia di sana harus sangat ekstra hati-hati.
Sehingga imam itu harus pakai kerincing, harus ditali ya, untuk sebagai kontrol imam itu masih hidup atau enggak. Enggak. Kenapa? Kalau sampai ada sesuatu api asing yang dibawa, yaitu keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan maunya Tuhan, habislah ya, di situ. Nah, saudara, ketika orang memuji menyembah Tuhan, saudara ya, mereka melihat ya keagungan kebaikan Tuhan dan sebagainya. Ketika orang menyembah Tuhan, saudara ya, mereka melihat ada di situ bahwa Tuhan itu patut untuk ditinggikan dan dia harus merendahkan diri. Tapi ketika orang mulai adoration ya, dia menghadap raja di atas segala raja itu, harus tunduk ya, hanya melihat tongkat daripada raja itu sebagai bukti perkenanan dari dia dan mendapatkan anugerah dari dia ya. Nah, saudara, ibadah itu berguna dalam segala hal ya. Oleh sebab itu beribadah itu penting sekali ya. Oke, saudara, kita lanjutkan malam hari ini ya. Bagian berikutnya ya, tentang penyembahan berhala. Apa itu penyembahan berhala? Dan kenapa ada penyembahan berhala? Saudara, di pihak lain iblis mencoba untuk menyesatkan manusia. Ya, iblis mencoba untuk menyesatkan manusia. Ya, caranya bagaimana? Iblis menyesatkan manusia ini, saudara. Ya, caranya bagaimana? Dia dengan membujuk, dengan memaksa manusia untuk menyembah Allah-Allah yang lain. Ya, A-nya kecil, bukan A yang besar. Dia menyesatkan manusia dengan membujuk, memaksa manusia menyembah Allah-Allah yang lain. Saudara, berhala atau Allah-Allah yang lain itu adalah segala bentuk yang mewakili roh-roh yang dipuja oleh manusia. Kalau zaman dahulu ya, dalam perjanjian lama ada istilah terafim ya. Apa itu terafim? Terafim adalah berhala yang dipuja di tiap rumah. Kalau orang-orang sekarang mungkin punya namanya tepekong ya, di rumah masing-masing ya, di rumah orang-orang itu ada namanya tepekong ya. Nah, ini yang disebut berhala. Saudara, menyembah iblis itu, menyembah berhala itu, iblis caranya dia menggiring ya, Anda. Untuk apa? Awalnya saudara, kenapa orang bisa sampai menyembah sebuah benda yang sebenarnya bukan Allah seperti itu. Nah, dimulai dengan rasa suka dulu ya. Setelah rasa suka itu, dia mulai menilai, menghargai apa yang disukai itu. Contoh ya, kalau Anda jalan-jalan begitu, lalu Anda suka, Anda lihat ada ukir-ukiran gitu ya, ada patung gitu ya, lalu Anda, wah bagus sekali ya, ukirannya halus sekali ya, ini pasti yang mengukir seniman hebat ya. Lalu nanya nih, ini dijual enggak ya? Lalu Anda beli itu ya. Nah, Anda membeli itu, lalu Anda tanya harganya. Artinya Anda mulai menghargai, betul ya? Mulai menghargai benda itu, saudara. Nah, ketika Anda bawa pulang, saudara, ya, kenapa Anda bawa pulang? Karena ini benda berharga. Kalau nggak berharga, Anda buang atau Anda tinggal, betul? Karena sudah Anda hargai, Anda beli, Anda bawa pulang. Sampai dibawa rumah, ya, sampai di rumah. Karena ini Anda anggap sebagai benda yang sangat berharga, tidak Anda taruh di dapur, tidak Anda taruh di gudang, betul nggak ya? Karena Anda nilainya, Anda taruh di ruang tamu atau di etalase gitu ya. Nah, satu kali ya, teman Anda atau saudara Anda gitu datang ke rumah Anda. Lalu melihat benda itu. Nah, dia tertarik juga. Bagus juga ya benda ini. Kamu dapat dari mana?
Wah, aku beli itu dari Bali, bilang gitu ya. Berapa kamu beli? You know, ya rahasia. Kira-kira berapa ya? Gitu. Lalu nebak-nebak ini, karena yang ini juga penasaran loh. Kira-kira nih, Muhammad dia beli cuma 10 juta gitu ya. Lalu bilang ini kayaknya kamu beli pasti mahal karena bagus nih. Ini 50 juta ya. Kok kamu bisa bilang begitu ya? Aku kalau mau beli dia, aku berani beli 60 juta kok. Bilang gitu tuh. Wah, Anda kaget ya. Anda beli 10 juta, ada yang mau beli 60 juta, saudara. Anda untung nggak? Untung ya. Tapi saudara, karena benda itu sudah ada di rumah Anda, dan lama-lama Anda mulai mencintai benda itu. Ya. Lalu ketika ada orang yang mau membeli 6 kali lipat 60 juta, Anda bilang apa? Nggak bisa. Ya, nggak boleh. Ditambahin lagi. Gimana kalau 100 juta? Nggak boleh. Ya, kenapa? Terus terang aja deh. Kamu beli berapa sih? Sebenarnya saya beli cuma 10 juta, tahu nggak? Aku beli 100 juta, kenapa nggak boleh? Ya, karena aku sekarang sudah mulai mencintai ini loh. Ya, Anda tahu sih ya, cinta nggak bisa dijual belikan loh ya. Kalau cinta dijual belikan itu namanya pelacuran. Cintanya sudah kayak begitu dengan benda itu ya. Nah, itu sudah mengikat hatinya. Makanya tadi triknya iblis dalam menyesatkan manusia dengan membujuk, memaksa manusia itu akhirnya nanti akan menyembah karena hatinya sudah mulai terpikat dengan benda-benda itu. Ya, hati-hati saudara. Ya, memang nggak semua patung itu ada rohnya, betul nggak ya? Memang awalnya ada orang yang hanya ya membuat sebagai ya ahli seni gitu ya. Nah, nggak ada didoain, nggak ada dimantrain dan sebagainya. Tapi karena diperlakukan, dihargai, lalu mengikat hati orang yang memilikinya itu, akhirnya saudara, dari ya sebuah seni itu, sekarang patung itu bisa menjadi benda yang disebut berhala. Amin ya. Lama-lama nanti bisa disembah, dipuja, ada yang sampai diruat dan sebagainya. Ya, nah zaman dulu saudara, ya dari suku-suku atau orang-orang itu dari keluarga itu ada yang punya namanya terafim, ya terafim. Anda ingat ya dulu ada Laban punya terafim juga ya. Nah terus siapa yang banyak yang cerita-cerita tentang pokoknya membawa terafim lalu ketahuan gitu ya. Nah, dipersoalkan seperti itu. Jadi dari sini kita mengetahui setiap orang ini kadang-kadang memiliki sesuatu yang diidolakan yang sudah menjadi kekuatan di dalam dirinya. Nah, kita kenal namanya tepekong juga ya. Apa itu tepekong? Nah, ada keyakinan-keyakinan yang mereka merasa nyaman di rumah kalau ada benda itu ya. Nah, benda-benda itu disebut sebagai tepekong. Nah, saudara, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang cemburu. Amin. Makanya ketika Allah menulis hukum Taurat ya yang diberikan kepada Musa, salah satu hukumnya berkata begini dalam Keluaran 20 ayat yang ketiga. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya. Tuhan nggak suka ya. Penyembahan itu hanya khusus untuk Tuhan. Jangan menyembah yang lain. Sehingga dia membuat sebuah larangan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Berarti kan ayat ini saudara, ayat ini nggak ngomong, jangan kamu menyembah Allah lain gitu ya, enggak ya. Jadi jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Baru saudara, kalimat berikutnya, dan jangan kamu sujud menyembahnya. Ya, adanya Allah lain di hadapan Allah yang Anda sembah, yang ada di dalam diri Anda atau di rumah Anda, Tuhan tidak suka. Betul? Tuhan tidak suka. Ada beberapa orang saudara,
tanya sama saya, Pak, kenapa orang Kristen, khususnya orang yang sudah belajar di RTM ini, kok masalah patung ini selalu dipersoalkan? Kan ini seni, Pak, ini dan itu dan sebagainya. Lalu saya bilang, kalau Tuhan bilang, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, kira-kira kamu nurut enggak sama firman Tuhan ini? Kalau kamu enggak nurut, artinya kamu enggak mengasihi Tuhan, betul ya? Kalau kamu nurut, kamu mengasihi Tuhan. Sekarang saya tanya, kamu mengasihi Tuhan enggak? Ya, bukan masalah ini boleh atau enggak sekarang. Karena kita sudah keluar dari yurisdiksi Taurat, betul? Sekarang persoalannya, kamu mengasihi Tuhan enggak? Ya, aku mengasihi Tuhan. Kamu sering nyanyi kan? Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Nah, kalau Tuhan bilang, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, kamu rela nggak itu dibuang? Saya bilang. Ya, rela nggak? Jadi untuk menangani namanya barang tumpas, saudara, ya, kadang-kadang untuk saya bisa melepaskan ikatan batin, ya, supaya sampai orang itu rela, kuncinya cuma satu. Saya coba nanya tentang apakah kamu mengasihi Tuhan enggak? Lebih dari segala sesuatu. Ya, ada seorang ibu, saudara, mengundang saya untuk datang ke rumahnya. Dia bilang nih, Pak, anak saya itu, ya, kenapa ya? Sering jadi langganan dokter, sedikit-sedikit flu, pilek, batuk, ini dan sebagainya. Umur berapa, Bu, anaknya? Ya, baru 10 tahun, ya, hampir 11 tahun. Oke, waktu saya datang ke sana, saya kaget, saudara. Kamarnya itu udah kayak, dunia boneka, itu semua banyak sekali gitu ya. Lalu saya bilang sama ibu ini, Bu, masalahnya di sini ini loh. Anakmu itu sekarang dikelilingi dengan boneka-boneka ini. Emang salahnya apa, Pak? Ya. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu membuat patung yang menyerupai apapun juga, ya. Coba lihat, saudara. Tapi ini kan bukan patung, Pak. Ini kan boneka. Nah, boneka sama patung, gitu, itu sebenarnya sama, Bu. Cuman bahannya beda. Ada patung dari tembaga, ada patung dari kayu, ada patung bahannya dari kain atau benang. Saya bilang gitu ya. Yang dibenci oleh Tuhan apa? Bentuknya. Ya, jangan kamu membuat image, gambar, patung, gitu loh. Nah, lalu kalau ini masalahnya gimana, Pak, sekarang? Ya harus disingkirkan, saya bilang. Jangan ada di dalam rumah ini. Si ibu ini bilang ini. Tapi kayaknya anak saya pasti nggak boleh lah, Pak, gitu ya. Nah, ya kita coba aja tanya sama si anak ya. Ya, cobalah gitu ya. Akhirnya saya deketin si anaknya gitu ya. Nih, saya bilang gitu ya. Non, saya tanya gini, ya. Kamu mencintai Tuhan nggak? Iya, sayang banget sama Tuhan Yesus. Wah, gitu ya. Nah, kalau kamu sayang Tuhan Yesus, ya. Kalau ada yang Tuhan Yesus nggak suka, kamu mau nggak itu dibuang? Nah, gitu ya. Mau. Tuhan Yesus nggak suka kalau ada patung. Boneka itu patung. Saya jelasin gini. Lalu saya tanya, gimana, Non? Kalau boneka-boneka ini kita singkirkan, kita buang, lalu kita bakar nanti. Ya nggak apa-apa, Om. Ya, lalu saya bilang sama ibunya aja, Tolo, anakmu aja ikhlas. Kayaknya nggak ikhlas maminya. Saya bilang gitu. Nah, akhirnya setelah dikeluarkan semuanya, ya, itu hampir satu bagasi mobil saya itu, ya, mobil sedan waktu itu, satu bagasinya itu sampai penuh, sudah, ya. Nah, akhirnya saya bakar di tempat yang lain karena di komplek itu nggak boleh, ya. Nah, setelah itu saya doain. Setelah saya doain, ya, anak itu nggak pernah sesek-sesek lagi, nggak pernah batuk-batuk lagi, ya. Penyebabnya dari situ itu, ya. Nah, kenapa, saudara? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku.
Allah nggak suka adanya Allah lain di dalam rumah Anda. Amin. Yeskiel pasal 23 ayat 37. Sebab mereka berzina, tangan mereka berlumuran darah, dan mereka berzina dengan menyembah berhala-berhalanya. Bahkan anak-anak lelaki mereka yang dilahirkan bagiku dipersembahkannya sebagai korban dalam api kepada berhala-berhalanya menjadi makanan. Ya, terus ya, Ulangan 32 ayat 21. Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Anda lihat saudara ya. Jadi orang yang punya berhala, yang menyembah berhala, itu menyakiti hatinya Tuhan. Betul ya? Menyakiti hatinya Tuhan. Artinya Anda nggak mengasihi Tuhan. Kenapa? Anda telah menyakiti dia. Dan penyembahan berhala itu sama dengan pendurhakaan. Kata Samuel pasal 15 ayat 23. 1 Samuel 15 ayat 23. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Ya, jadi orang yang menyembah berhala ditolak oleh Tuhan. Ya, oke saudara. Ya, saya percaya. Ya, kita bukan orang-orang yang menyembah berhala. Itu hanya perbandingannya. Ya, kalau nggak menyembah Allah, pasti menyembah yang lainnya. Yang lainnya itulah yang disebut berhala. Amin. Kembali kepada ibadah, saudara. Ya, ibadah itu ada gunanya. Bahkan ibadah itu berguna dalam segala hal. Contoh, saudara, Paulus membiarkan dirinya dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus dalam pelayanannya kepada Allah. Terbukti, Paulus lebih mementingkan ibadah daripada olahraga, saudara. Ya, dapat disimpulkan bahwa ibadah cara Paulus nampaknya mengandung unsur gerakan-gerakan yang menggantikan bentuk-bentuk olahraga. Namun, yang terpenting bukan olahraganya, tetapi kesempatan bagi Roh Kudus untuk menguasai seluruh tubuh kita, sehingga bahkan gerak-gerik tubuh kita boleh sembarang waktu mengekspresikan kehendaknya. Dan dalam ibadah itu juga janji-janji Allah diberikannya. Ya, coba perhatikan 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Ya, ini Paulus katakan begini. Latihan badani atau olahraga, ya, senam, balet, ya, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya, nah saudara, ibadah itu ada gunanya, ya, lebih berguna daripada olahraga, latihan badani, gitu ya, lebih, saudara. Kita lihat ya, sekarang banyak orang-orang, khususnya orang karismatik, kalau memuji Tuhan itu, wah, apalagi lagu-lagunya itu sekarang ya mengandung musik yang wah ya, membuat tubuh ini langsung kayaknya pengennya gerak gitu ya. Wah, musiknya mungkin disco, musiknya rock. Wah, gitu. Anda mulai reggae gitu ya, itu gerak gitu ya. Gerakan-gerakan Anda dalam memuji menyembah Tuhan itu kayaknya ada unsur olahraganya ya. Ada unsur olahraganya. Jadi sambil memuji Tuhan gitu ya, badannya sehat juga nih ya. Ya, beda dengan orang-orang yang masih bergereja di gereja-gereja tradisi gitu ya. Tepuk tangan aja nggak boleh gitu ya. Pokoknya kalau memuji Tuhan gitu diem. Tenanglah kini hatiku gitu ya. Kepala aja nggak geleng. Beda ya ekspresinya.
Sekarang nih, Anda kalau memuji Tuhan gitu ya, oh, so angkat tangan, gitu. Wah, Allah, haleluya. Gitu. Itu hampir sama kayak Anda senam, bukan? Gitu. Wah, seger, begitu. Gitu. Jadi, beda sekali ya. Nah, Paulus bilang, kayaknya Paulus itu karismatik banget gitu ya. Jadi kalau nyanyi memuji Tuhan, itu timnya tadi itu orang-orangnya yang diajar sedang dalam ibadah itu pada gerak semuanya seperti itu. Sehingga Paulus katakan, berguna dalam segala hal, mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi orang yang beribadah itu ada untungnya, ya. Beribadah kepada Tuhan itu ada untungnya, ya. Banyak hal yang Tuhan janjikan, bukan hanya untuk nanti, tapi juga untuk hari ini juga. Apapun yang Anda butuhkan, ya, apapun yang Anda perlukan, ketika Anda mau beribadah menyembah Tuhan, Tuhan akan cukupkan sesuatu dalam kehidupan Anda. Tuhan bahkan memelihara hidup Anda sekarang ini, dan Dia juga memberikan jaminan kepada Anda untuk hidup yang akan datang nanti yang disebut sebuah keselamatan itu. Amin. 2 Korintus 5 ayat yang ke-13. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu, ya. Saudara, dalam beribadah kadang-kadang itu, ya, kalau Roh Kudus sudah mulai bekerja, kadang-kadang kayaknya hilang kontrol gitu ya. Tapi dikendalikan oleh Roh Kudus, ya. Nah, sebab jika kami tidak menguasai diri, kayaknya udah lepas gitu, itu dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu untuk kepentingan kamu, ya. Nah, berikutnya saudara, tentang ibadah. Beribadah, ya, dengan berpuasa dan berdoa, ya. Jadi ada juga ini cara orang disebut beribadah ketika orang itu melakukannya dengan berpuasa dan berdoa. Coba kita lihat ya, bagaimana berpuasa. Berpuasa merupakan salah satu bentuk ibadah agar seseorang boleh memusatkan hati di dalam doanya kepada Allah. Ya, berpuasa merupakan salah satu bentuk ibadah agar seseorang boleh memusatkan hati di dalam doanya kepada Allah. Nah, dalam puasa, dalam ibadah puasa seperti ini, Roh Kudus akan memberi pengarahan kepada hamba-hambanya untuk tugas dan pengutusan dalam pelayanan biasanya, ya. Ada contoh yang tertulis di dalam Alkitab. Kalau Anda membaca di dalam Kisah 13 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan, perhatikan ya, mereka sedang beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Jadi ibadahnya disertai dengan puasa. Berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Lalu mereka berpuasa dan berdoa. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Ya, saudara, pola seperti ini ya untuk menunjuk atau dalam rangka pengutusan ya orang-orang yang diutus untuk penginjilan, untuk tugas dalam pelayanan dan sebagainya. Sekarang pola ini kadang-kadang masih dipakai ya. Dulu kalau saya waktu masih sekolah Alkitab dulu ya. Pada waktu pengutusan ya, lalu kami dihimbau ya oleh pimpinan di sana di sekolah Alkitab itu untuk doa puasa 3 hari, saudara. Ya, 3 hari itu kantin di asrama itu tutup. Semuanya nggak ada yang masak. Betul-betul 3 hari itu nggak ada yang masak sama sekali. Ya, nah doa. Jadi
diwajibkan untuk puasa. Karena apa? Ini dalam rangka mencari kehendak Allah. Gitu. Nah, fokusnya lebih lagi, benar-benar serius dengan beribadah disertai dengan puasa. Ini menunjukkan keseriusan seperti itu. Nah, setelah selesai gitu ya, setelah 3 hari puasa itu, lalu diakhiri dengan ibadah yang disertai dengan pengutusan, ya. Wah, pengutusan di situ itu. Nah, di situ kadang-kadang ada nubuatan, ada itu dan sebagainya. Indah sekali sih sebenarnya, gitu ya. Nah, terinspirasi dari mana? Nah, ini yang kisah para rasul ini. Ya, ketika mereka menyuruh Barnabas dan Saulus untuk pergi, rasul-rasul ini untuk mendapatkan arahan dari Roh Kudus, mereka berdoa dan berpuasa, ya, beribadah kepada Tuhan disertai dengan puasa, ya, puasa. Nah, ini boleh kita contoh juga. Kalau Anda untuk mencari kehendak Allah kayaknya kok nggak tembus gitu ya. Kok nggak ngerti Tuhan mau ngomong apa dalam kehidupan saya ini. Coba, kalau Anda hanya berdoa tok, ya, kayaknya ini kok nggak ada jawaban seperti itu. Tambah satu lagi, ya, yaitu disertai dengan puasa, ya, disertai dengan puasa, ya. Nah, tapi ada orang yang bilang begini, ya, Pak, ya, buktinya, ya, apakah doa puasa itu masih relevan? Ya. Murid-murid Tuhan Yesus dulu bersama dengan Tuhan Yesus kan nggak puasa. Kenapa sekarang harus diwajibkan puasa? Nanti kita ada di bawah yuridiksi Taurat lagi dong. Saya mau ngikut Yesus kan nggak puasa. Nah, saudara, untuk memahami ini Anda baca ya, kisahnya dalam Matius 9 ayat yang ke-15, ya. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Amin. Memang kenyataannya, pada waktu Yesus di muka bumi, selama 3,5 tahun khususnya, dia punya murid, mendidik muridnya itu nggak pernah diajak puasa. Dengar ya? Sampai ada yang komplain juga. Lalu Tuhan memberikan jawaban. Kenapa mereka nggak puasa? Karena mereka masih ada di dalam suasana sukacita. Karena mereka sedang kumpul sama mempelai laki-lakinya. Ya. Nanti saudara, ya, kalau mempelai laki-laki itu sudah diambil, ya, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Jadi sebenarnya kesimpulan daripada yang dikatakan Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus cuma mau ngomong gini loh. Puasa itu sebenarnya adalah tanda berduka cita. Amin. Ya. Puasa itu tanda berduka cita. Kalau nggak berduka cita alias bersuka cita, ya nggak perlu puasa. Nah, kenapa berduka cita karena apa? Nah, di sini nih. Berduka cita karena kehilangan Tuhan. Doa nggak nyambung. Ya. Ada orang doanya nggak nyambung, nggak dijawab oleh Tuhan, kadang-kadang biasa-biasa aja. Gitu ya. Harusnya ketika Anda nggak terkonek dengan Tuhan, Anda harusnya berduka cita. Amin. Hidup kita itu harus terus terkonek dengan Dia. Ketika Anda terkonek dengan Dia, Anda nggak perlu puasa. Karena Anda ada sedang bersuka cita. Tanda orang bersuka cita cuma satu. Ketika dia sedang terkonek dengan Tuhan. Kalau nggak terkonek dengan Tuhan, disconnection dengan Tuhan, itulah saat-saat duka cita dan Anda harus
berpuasa supaya Anda bisa kembali terkoneksi dengan Tuhan lagi. Amin. Nah, kapan Anda berpuasa? Berpuasa itu nggak bisa dijadwalkan, betul nggak ya? Jadi puasa itu adalah sebuah kebutuhan. Ketika Anda sedang berduka cita karena kehilangan Tuhan, disitulah waktunya Anda berpuasa. Nah, puasa itu berapa lama nih? Ya, coba lihat dulu ya, Kisah 14 ayat 23. Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Ya, oke. Bagaimana sekarang orang Kristen berpuasa? Pada umumnya, Anda harus menetapkan dahulu beberapa lama Anda hendak berpuasa ya. Ada yang melakukan itu sehari, ada yang 3 hari, ada yang seminggu, ada yang 21 hari, atau ada yang 40 hari. Tergantung beratnya beban, persoalan yang Anda hendak bawa kepada Tuhan. Ya, jadi ada orang puasa cuma sehari, 3 hari, ya, seminggu, 21 hari, ya, 40 hari, tergantung ya beratnya persoalan itu, ya. Nah, ada teman saya, saudara, ya, dia puasa 40 hari, ya, betul-betul, tapi nggak total sih, ya, totalnya cuman sampai hari ke-5, ya, sampai hari ke-5, lalu hari ke-6 sampai 40 itu dia cuman ditolong dengan air saja, ya, sampai 40 hari. Nah, saya tanya kok lama sampai begitu, kenapa? Dia mengejar sebuah kebenaran. Pokoknya saya harus temu kebenarannya itu apa, gitu ya. Dia nggak sebutkan sih, ya, persoalannya apa. Tapi serius sekali, ya, seperti beban yang harus dia angkat untuk dijawab oleh Tuhan. Nah, makanya dia butuh waktu, dia tentukan 40 hari itu ya. Nah, macam-macam saudara, ya. Nah, ada orang yang memakai istilah sih, ya. Kalau 3 hari nanti disebut puasa Ester itu dan sebagainya, ya. Nah, kemarin ada juga yang nanya, itu Pak, bagaimana Pak kalau saya ikut puasa Ester, ya. Pak, bagaimana kalau ikut puasanya Musa, ya. Bagaimana kalau saya ikut puasanya Tuhan Yesus, ya. Nah, saudara, ya, berbagai cara orang berpuasa. Ada yang tidak makan dan minum, sama sekali seperti dilakukan oleh Ratu Ester. Cara ini sebaiknya tidak melebihi 3 hari, karena ada bahaya perlengketan usus kalau terlalu lama. Ya, ada puasa cara Daniel, yakni hanya makan sayur-sayuran saja atau vegetarian. Ya, ada puasa di mana orang tak makan apa-apa, tetapi minum air putih saja. Ya, diduga Tuhan Yesus berpuasa 40 hari dengan cara seperti ini. Atau sebagai pengganti air putih, ada juga yang meminum jus buah tanpa gula, ya. Pakai waktu sebanyak-banyaknya, terutama gantikan waktu-waktu makan dengan mendengar suara Tuhan. Selebihnya, sembah dan kasihi Dia dengan segenap hati, ya. Dengan segenap hati. Nah, saudara, jadi ibadah disertai dengan puasa yang disebut ibadah doa puasa itu ya. Nah, di sini saudara, ini harus ya dimanfaatkan betul-betul. Ketika Anda berpuasa itu bukan hanya menahan lapar, bukan, ya, bukan itu. Juga bukan ini trik untuk supaya ngirit, ya, apalagi itu ya, wah gitu ya, untuk ngirit loh, aku puasa, gitu ya. Nah, supaya cukup sebulan itu apa duitnya gitu ya, makanya puasa gitu ya, itu terpaksa namanya, gitu. Nah, nahan lapar seperti itu. Sebenarnya ketika orang berpuasa ini, dia punya lebih banyak waktu. Ya, jam doanya lebih nambah lagi, gitu ya. Percuma saudara kalau Anda hanya nahan lapar,
ya loh. Tapi nggak doa juga. Nah, oleh sebab itu kadang-kadang saya sarankan beberapa orang kalau mau mengambil waktu untuk berpuasa, ya, kalau Anda mungkin masih kerja sekuler, ambil cuti, ya, ambil cuti. Bukan berarti sambil kerja Anda nggak bisa puasa, ya. Tapi lebih baik Anda ambil cuti, lalu ambil waktu banyak untuk Tuhan, ya. Itu akan lebih cepat untuk nembusnya, ya, untuk terkonek dengan Tuhan. Jadi nggak butuh waktu lama-lama dalam berpuasa, ya. Ada orang kadang memperjuangkan sampai ketemu Tuhan itu butuh berapa waktu, ya. Ini tergantung keseriusan Anda, ya, untuk mencari, menemukan Tuhan itu. Nah, di sini dengan berpuasa itu kadang-kadang konsentrasi kita itu lebih terfokus kepada Tuhan daripada nggak puasa, betul? Coba saudara, kalau Anda lagi berdoa, tapi Anda nggak puasa gitu ya, lalu perut Anda mulai keroncongan, gitu ya, Anda mikir apa? Mikir makan, betul ya? Itu mesti mikir makan, betul? Tapi kalau Anda puasa, Anda nggak mikir makan, betul? Nah, di sini, Anda bisa terfokus, terpusat dengan Tuhan. Dengan terfokus, terpusat dengan Tuhan, ini lebih cepat nembus, betul? Nah, oleh sebab itu puasa ini merupakan sarana juga untuk mendukung Anda lebih cepat untuk mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Amin. Nah, jadi doa puasa itu bukan trendy sebenarnya, ya. Bukan tren, tapi ini adalah sebuah kebutuhan. Kalau Anda lihat dibutuhkan ekstra tambahan untuk menembus Tuhan, di situ Anda perlu, aku harus tambah lagi dengan puasa. Yesus pernah menegur murid-muridnya, ya, ketika gagal mengusir setan, betul ya. Lalu Yesus datang dengan 3 murid lainnya. Ini 9 murid itu sudah berusaha untuk melayani 1 orang itu nggak beres-beres. Ketika Yesus datang, guru datang. Diserahkanlah kasus ini kepada Yesus. Sekali tengking tuh, orang itu beres, betul nggak? Nah, setelah itu murid-muridnya tanya, guru, kenapa aku nggak bisa? Aku udah berdoa loh, pakai dalam nama Yesus. Betul ya? Tapi kenapa nggak beres? Tapi kenapa engkau bisa? Nah, lalu Yesus bilang, jenis ini nggak bisa hanya diusir dengan doa tok. Nggak ada bisa ditengking dengan nggak hanya bisa diusir dengan tengkang-tengking tok. Tapi jenis ini harus diusir dengan doa dan puasa. Nah, doa dan puasa. Perhatiin ya. Jadi kalau Anda, pergumulan Anda nggak beres-beres, Anda sekarang ngerti. Apa yang harus Anda lakukan? Tambah puasa. Amin. Beberapa orang yang konseling kadang-kadang saya bilang, udah doa, udah didoain, udah dinasehati, udah dikasih firman dan sebagainya. Ya, datang lagi, minta doain lagi. Datang lagi, minta doain lagi. Lalu saya bilang, sampai kapan kamu harus bergumul seperti ini? Ya, saya hargai kamu sudah berdoa. Coba sekarang tambah 1 lagi. Coba kamu puasa, cari kehendak Allah. Ya, nanti Tuhan akan tunjukkan akar masalahnya di mana. Betul, ketika dia mulai ikuti nasihat saya, lalu mulai doa dan tambah puasa, dia puasa 3 hari. Lalu telepon saya, Pak, saya baru ngerti sekarang. Langsung nangkep, langsung ngerti akar persoalan masalahnya. Ya, nah setelah itu dibilang ternyata gini Pak. Oke, yuk kita doa bareng. Apa yang dinyatakan Tuhan ketika orang itu berpuasa, sekarang saya dengan mudah untuk membereskan. Saya tengking dalam nama Tuhan Yesus, ya, lalu beres, betul gak? Nah, ini contoh saudara, ya. Jadi ibadah tok kadang-kadang nggak cukup. Kadang-kadang harus disertai dengan puasa, ya.
Nah, nanti kita akan bikin. Kalau Tuhan gerakkan ya, ibadah, doa, puasa. Ya, doa terus ada makan aja jarang datang, apalagi tambah puasa ya, gitu ya. Karena gitu, kalau bikin acara di absen gitu, kalau macam tujuannya apa? Itu kan untuk konsumsi, gitu ya. Nah nanti kalau ditulis itu, mari saudara kita kumpul, kita akan doa dan puasa. Kira-kira ada yang daftar nggak ya? Kira-kira ya. Nah, saya nanti coba tes. Ya, diajak doa puasa di sekretariat gitu, kira-kira ada yang hadir nggak ya? Nah, kapan ya mau dibikin? Mau meeting dulu sama tim nanti ya. Oke. Oke, saudara, ya. Ibadah itu penuh dengan kuasa, ya. Puji-pujian adalah pengagungan nama Allah dan oleh karenanya kuasa Allah terlepas, kuasa itu akan terasa mengalir di tubuh Anda juga. Namun juga menyembah Allah bukan untuk tujuan memperoleh kuasanya, tetapi memperoleh petunjuk melalui firman-Nya. Perhatikan di sini. Bila penyembahan yang lama bermotivasi memperoleh kuasanya, akan terulang lagi kesalahan yang lama, yakni pengurapan akan turun ke daging kita. Saudara, Roh Kudus mengingatkan, kita nyembah Tuhan. Kadang-kadang dengan durasi yang sampai berjam-jam, itu yang dulu kita lakukan ya. Tujuannya apa sih? Ya, kadang-kadang kita bawa Anda untuk nyembah lama, supaya powerful, supaya kuasa itu mengalir, melimpah-limpah dan sebagainya. Terjadi, saudara. Betul, terjadi. Ya, dulu ketika kami bikin namanya Revival Worship Service, saudara ya, itu tiap 2 Sabtu sekali di Walter Mongon City. Itu tempat menjadi saksi hidup luar biasa. Tempatnya nggak besar. Itu hanya muat sekitar 130-140 orang. Itu pakai tikar gitu ya, atau karpet itu. Ya, mereka semuanya lesehan gitu loh di situ itu. Ya. Itu ibadah dimulai jam 6 kalau salah ya. Jam 6 ya. Nah, saudara, jam 4 ya, kita timnya nggak banyak ya. Timnya itu waktu itu masih Pak Darsono, Bu Ligo, Ibu Yanti, Raja Guguk itu, terus ada Miriam sama suaminya, lalu ada Gamal Senta, saya, ada istri saya itu ya. Kira-kira nggak sampai 10 lah. Ya. Itu jam 4 kita udah ngumpul, di lantai, ibadahnya di lantai 2, kita ada di lantai 3, kita nyembah. Ya. Hampir 2 jam gitu, nyembah, ya. Dan itu lucunya, saudara, ibadah itu pintu kita buka aja, itu jemaat masuk sendiri aja gitu, ya. Nggak ada asar. Semua lagi di atas gitu ya. Nah, pas jam 6 kurang 1/4 gitu, kita turun, ya. Waktu kita turun itu orang yang menyapa kita udah merasakan aura kita tuh gerengnya luar biasa, ya. Jadi dari lantai 3 ini kita membawa satu atmosfer, ke lantai 2 itu baru pegang mic gitu ya, baru keyboard dinyanyikan, dibunyikan gitu loh. Orang udah merasakan gitu, aliran hadirat Allah yang luar biasa. Ya. Dan itu urapan luar biasa. Orang berguling-guling sendiri, orang ini dan itu manifestasi dan sebagainya. Ya. Dan banyak orang akhirnya ketagihan banget. Nyembah lama-lama. Hari ini masih ada orang yang nelpon sama saya gitu. Gideon, yuk kita nyembah lama-lama gitu. Saya cuma ketawa. Nyembah lama-lama gitu. Apa tujuannya? Saya bukan anti orang nyembah. Saya masih jadi worshiper. Saya masih suka menyembah Tuhan. Tapi motivasi menyembah saya sekarang berbeda. Tidak seperti dulu, betul ya? Dulu saya nyembah cuman kulaan urapan. Sekarang saya nyembah Tuhan karena saya mengasihi Tuhan. Betul? Beda. Perhatikan baik-baik. Cetakan-cetakan lama ini. Harus mengerti kita ini sudah diubah konsepnya oleh Tuhan. Ya, ketika engkau menyembah Tuhan,
bukan sekedar motivasinya untuk memperoleh kuasa. Itu nanti akan terulang lagi kesalahan yang lama, yakni pengurapan itu akan turunnya ke dagingmu. Ya. Nanti akan muncul dendeng-dendeng. Apa itu dendeng? Empal. Gepuk Nyonya Ong. Nah, itu daging yang dibumbuin atau alias daging berurapan. Lalu kuasanya buat apa? Buat aku mau, amin. Aku mau kaya, aku mau sukses, aku mau, bukan Tuhan mau, amin. Keluar lagi, walaupun powerful. Hati-hati, saudara ya. Puji-pujian, pengagungan, penyembahan, ya, mengagungkan nama Allah dan oleh karenanya akan ada kuasa Allah yang terlepas karena nama yang besar itu kita tinggikan dan agungkan. Amin. Matius 17 ayat 19 sampai 21. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengannya, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya, ya, sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah, dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Itu tadi sudah saya jelaskan ya. Mazmur 22 ayat 4. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Saudara, ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, Tuhan hadir. Kuasanya juga tercurah. Amin. Sekarang persoalannya, kuasa itu nanti nempelnya di mana? Kalau nempel di daging Anda, bukan kehendak Tuhan yang jadi, tapi kehendakmu yang harus jadi. Kisah 16 ayat 25 sampai 26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Wow, luar biasa saudara ya. Ketika Paulus dan Silas ditangkap ya, dipenjarakan, mereka tidak meradang, tidak merana di dalam penjara. Tapi di dalam penjara itu mereka worship, ya lah, memuji menyembah Tuhan. Allah kita heran dan besar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Ya. Nah, apa yang terjadi? Ada gempa mengguncang penjara itu. Sehingga pintu-pintu terbuka semua. Belenggu-belenggu terlepas. Luar biasa ini. Ya. Kuasa Allah tuh, kuasa Allah turun. Ya. Nah, jadi memang pujian itu akan menurunkan kuasa yang bisa membebaskan, melepaskan Anda dari setiap belenggu-belenggu. Amin. Nah, oleh sebab itu kalau Anda sedang terbelenggu, salah satu caranya adalah dengan memuji menyembah Tuhan. Amin. Jangan puji masalahmu. Kalau Anda puji masalahmu, masalahmu akan semakin besar. Anda akan semakin kecil, betul ya? Kalau engkau puji, engkau besarkan Tuhanmu, imanmu akan naik. Amin. Aku punya Tuhan yang besar. Masalah boleh besar, tapi Tuhanku lebih besar dari semua masalahku. Amin. Pujiannya kira-kira begitu. Imanmu kuat, Anda menang. Ngalami seperti apa yang dialami oleh Paulus dan Silas itu, ya. 2 Tawarikh 20 ayat 22. Ya, bangsa Israel juga pernah ngalami, Saudara. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Ada orang perang
gitu. Menangnya karena bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian. Aneh bin ajaib, betul ya? Ya, aneh bin ajaib. Tapi terjadi seperti itu. Anda lihat juga, ketika mereka dihadang bukan hanya tentara yang menghadang tembok, ya, ketika bangsa Israel mau masuk Yeriko, ya, tembok tebal yang disebut benteng itu. Ya. Lalu Yosua tanya pada Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Kelilingi itu benteng Yeriko. 1 hari 1 kali selama 7 hari. Dan hari ke-7 kamu harus mengelilinginya selama 7 kali ya. Nah, jadi total berapa? 7 tambah 6, 13, saudara ya. 13 kali. Lalu Tuhan bilang, pada putaran terakhir, kalian semuanya harus bersorak. Sorak-sorai kemenangan. Ya, haleluya. Apa yang terjadi, saudara? Ketika sangkakala dibunyikan, semua bersorak-sorai, itu tembok roboh semuanya. Ya, Alkitab bilang, ya, nggak ada batu yang masih tersusun di atas batu yang lainnya. Merotolin semuanya gitu loh, lepas semuanya. Lah siapa yang kerja itu? Malaikat-malaikat Tuhan, betul ya? Bekerja. Kuasa Allah turun. Malaikat melakukan sebuah pergerakan yang luar biasa. Kerja di alam roh. Makhluk-makhluk roh yang bekerja. Menembus sampai terjadi di area materi ini. Ya, oke saudara. Ibadah ada gunanya. Ketika kita memuji menyembah Tuhan, turun kuasa Allah yang boleh kita alami dalam kehidupan kita. Namun saudara, ada hal-hal yang nggak boleh dilakukan ketika kita melakukan ibadah. Apa itu? Apa yang tak boleh dilakukan? Saudara, ada ritual agamawi yang mencoba mempersembahkan sesuatu yang mereka kira akan berkenan kepada Allah. Ya, jadi ini ide, gagasan daripada manusia. Dia kira ini akan membuat Allah nanti berkenan, ya, yang tidak diminta atau yang tidak tepat seperti yang diinginkannya, tidak berguna dan itu hanya sia-sia saja, ya. Jadi ritual agamawi itu adalah cara mencoba mempersembahkan sesuatu, ya, yang mereka kira akan berkenan kepada Allah. Kolose 2 ayat 23. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Ya, lah ada formatnya kadang-kadang. Ya. Hati-hati ya, kalau bikin acara macam jangan terlalu di format kaku. Ya, izinkan Roh Kudus bekerja, izinkan Roh Kudus bermanifestasi sepenuhnya. Nah, di sini kalau terlalu ya di format kaku, nanti akan jadi aturan-aturan tuh. Itu nanti bisa digolongkan sebagai ibadah buatan sendiri. Ya. Ibadah buatan sendiri, Alkitab bilang tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Yang puas bukan Tuhan. Ibadah itu untuk Tuhan, amin. Ketika Anda ibadah itu Anda sedang menghormati Tuhan, betul? Nah, yang puas harusnya siapa? Harusnya Tuhan, bukan Anda. Nah, banyak sekarang gereja-gereja itu kan bikin entertain ya, sehingga jemaatnya puas, ada ya. Tuhannya puas nggak? Belum tentu. Tuhannya belum tentu puas. Yang puas, target yang dipuaskan itu adalah jemaat. Ya. Target yang dipuaskan itu adalah orang-orang
audiensnya. Harusnya targetnya, tujuan Anda memuji, tujuan Anda menyembah, tujuan Anda memberikan persembahan, tujuan Anda berkhotbah, betul? Semua itu untuk menyenangkan Tuhan harusnya. Supaya Tuhan berkenan, amin. Jemaat pun yang datang, dia harus punya tujuan yang sama juga. Aku datang supaya Tuhan puas, amin. Nah, beda lagi sudah nanti ceritanya. Kalau Tuhan sudah puas, lalu dia memuaskan Anda, amin. Itu lain persoalan, amin. Itu bonus namanya. Ya. Jangan dikotori dengan tujuan-tujuan kepuasan duniawi atau kepuasan diri Anda sendiri. Amin. Nah, sekarang 2 Timotius 3 ayat yang kelima. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya, mereka memungkiri kekuatannya. Jadi kalau ada yang melakukan seperti ini, nasihatnya apa? Jauhilah mereka itu. Gitu ya? Jauhilah mereka itu. Ya. Tapi kalau Anda ketemu dengan orang-orang yang beribadah sudah benar, jangan menjauhi. Anda harus dekat. Bahkan ada nasihat nih dari Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya, ya. Giat melakukannya, ya. Menjelang hari Tuhan yang mendekat, ya. Jangan menjauhkan diri. Dekat, tapi kalau yang ini Anda harus jauh. Jauhilah mereka itu. Nah, ibadah itu bukan buatan manusia. Ibadah itu sebenarnya hal yang didesain oleh Allah. Ibadah itu disediakan dan dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Disediakan dan dikerjakan oleh Roh Kudus. Baik doa, baik puji-pujian, baik Anda bersukacita dan tertawa di hadirat Allah. Juga ucapan bibir kita, Roh Kuduslah yang mempersiapkannya. Amin. Nah, demikian pula tubuh kita sebagai persembahan yang berkenan, Dia pula nanti yang akan menguduskannya. Amin. Itu kerjanya Roh Kudus deh pokoknya nanti. Makanya kita sering berkata, Roh Kudus ini acaramu. Ya, lakukan sesukamu dalam kehidupan kami. Saya mau mengalir di hadirat-Mu Tuhan. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi Roh Kudus akan membantu. Amin. Dia beri otoritas, beri ruang. Kalau Anda blok dengan konsep Anda, Roh Kudus akan berduka dan Dia tidak akan melakukan sesuatu di dalam ibadah Anda. Nah, Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Amin. Syukur kita dari Tuhan untuk memuliakan Dia. Yesaya 61 ayat 3. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Anda lihat ya, ini semua dikaruniakan. Ya, siapa yang mengaruniakan? Yang mengaruniakan Allah yang kita sembah. Ya, Dia akan mengaruniakan kepada orang yang beribadah perhiasan kepala ganti abu, ya. Minyak untuk pesta, ganti kain kabung, nyanyian pujian, ganti semangat yang pudar, sampai semua orang akan menyebut Anda sebagai pohon tarbantin kebenaran. Tuhan akan melakukan.
sesuatu dalam kehidupan Anda. Entah nanti lawatan Roh Kudus itu apa. Ketika dia melawat dengan kuasanya, Anda disembuhkan, ada mujizat, ada roh sukacita, ya, sampai terjadi holy laughter, ya, orang ketawa, segala macam. Nah, bisa terjadi seperti itu, ya. Kami pernah ngalami itu, you know. Sampai orang ini ya ada hamba Tuhan juga yang nggak setuju, ya, bahkan mengkritik, ya, katanya dikit-dikit gendruwo itu katanya gitu. Aneh juga katanya. Ya. Padahal itu betul-betul Roh Kudus melakukan lawatan seperti itu. Ketika kita berikan ruang waktu kebebasan. Amin. Nah, saudara, puji-pujian itu ya disediakan oleh Allah bagi kita juga. Jadi kalau Anda bisa memuji Tuhan dan sebagainya, itu bukan karena Anda mau memuji Tuhan. Tuhan menaruh pujian itu di dalam mulutmu. Ada ayatnya dari Matius 21 ayat 16. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar, belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Amin. Puji-pujian disediakan, saudara. Allah sendiri. Jadi ibadah itu bukan buatan manusia. Ibadah itu sebenarnya ide gagasannya Allah. Ya, Anda itu hanya peraganya saja. Amin. Ingat prinsipnya. Ayat terakhir, Roma 11 ayat 36. Amin. Ini saudara ya. Sebab segala sesuatu ialah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Jadi kalau Anda memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu termasuk segala sesuatu, bukan? Sumbernya dari mana? Dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaannya sampai selama-lamanya. Jadi Anda itu hanya memperagakan, ya, apa yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan Anda. Tapi kalau itu buatan Anda sendiri, hati-hati. Kuasa Allah bisa turun, tapi nempelnya di daging. Ya, sehingga bunyinya bukan Tuhan mau, tapi aku mau nanti. Yang puas bukan Tuhan, tapi yang puas adalah Anda. Beribadah adalah memuaskan Tuhan. Amin. Bukan memuaskan diri sendiri. Ya. Bukan memuaskan Anda. Kalau Anda boleh puas ketika Anda sedang beribadah, itu bonus. Amin. Tapi satu tujuannya, aku datang beribadah supaya Tuhan puas. Amin. Aku nggak puas nggak apa-apa. Yang penting Tuhan puas. Kalau aku dapat puas, itu cuma bonus aja. Amin. Nah, coba ubah motivasinya. Nanti saya percaya ibadahmu itu akan lebih murni. Karena desainnya Allah, bukan desain dirimu sendiri. Amin. Bukan buatan manusia ibadahnya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Amin. Ya. Oke, Bapak Saudara.